Rasa-rasanya, pasangan Harry Meghan Markle memang tak seberuntung William Kate Middleton. Belum lama menikah, Duke and Duchess of Sussex ini sudah bolak-balik diterpai isu akan cerai. Kendati begitu, tapi toh mereka belum cerai juga. Sementara, mahligai rumah tangga kedua orang tua dari Pangeran Archie dan Putri Lilibet ini juga tampak baik-baik saja. Namun, jangan buru-buru berkesimpulan bahwa itu adalah kabar baik. Pasalnya, masih utuhnya rumah tangga mereka sampai sekarang, itu ternyata disebut-sebut gegara sebab-sebab yang tak wajar. Sebab-sebab tak wajar yang seperti apa itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan selengkapnya berikut ini. Pangeran Harry dan Meghan Markle kali pertama bertemu pada sebuah kencan buta di London, yang sebelumnya memang sengaja telah direncanakan. Bagi sang pangeran, kencan buta ini tidak sepenuhnya buta. Pasalnya, sebelum kencan buta itu terjadi, Harry sudah sempat melihat sosok Meghan, meski itu hanya sekadar lewat media sosial. Ia melihat sosok Meghan di media sosial dari seorang teman. Kebetulan, Meghan membagikan foto dirinya yang menggunakan filter anjing di Snapchat kepada salah satu teman Harry, yang kebetulan juga akrab dengan Meghan. Walau Harry tidak bersedia membuka jati diri temannya yang telah menjadi mak comblang tersebut, namun publik menduga bahwa sosok mak comblang itu adalah Violet Van Westenholz, seorang teman masa kecilnya. Ayah Violet, Piers Van Westenholz, adalah seorang baron di Inggris dan bersahabat dengan ayah Harry, Raja Inggris Charles III. Violet sendiri berteman dengan Meghan saat bekerja di bidang hubungan masyarakat atau humas di Ralph Lauren. Meghan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial London selama beberapa waktu dan telah beradaptasi dengan mudah di kalangan atas, kata seorang sumber. Jadi, lanjut sumber, ketika Pangeran Harry memberitahu Violet bahwa ia kesulitan menemukan pasangan, Violet berkata bahwa ia mungkin memiliki gadis yang tepat untuk sang pangeran. Itu jelas-jelas jebakan, ujar Meghan dalam sebuah wawancara bersama Pangeran Harry, yang sekarang sudah menjadi suaminya ini. Itu kencan buta. Saya tidak tahu banyak tentang pasangan kencan saya. Jadi, satu-satunya hal yang saya tanyakan kepadanya ketika dia bilang ingin menjebak saya adalah, saya punya satu pertanyaan, saya berkata, apakah dia baik? Ungkap Meghan. Pangeran Harry sendiri juga mengakui bahwa kencan buta itu adalah, dalam tanda petik, sebuah jebakan bagi Meghan, yang kelak akan dijadikan sebagai istri. Ia juga tidak menampik bahwa pertemuannya dengan Meghan memang melalui mak comblang. Kami sebenarnya diperkenalkan oleh seorang teman bersama. Itu benar-benar melalui dia, dan kemudian kami bertemu sekali, dan kemudian 2 kali berturut-turut. 2 kali kencan di London, pada bulan Juli. Kami akan melindungi privasinya. Dan kemudian saya pikir sekitar 3, mungkin 4 minggu kemudian, saya berhasil membujuknya untuk datang dan bergabung dengan saya di Botswana. Dan kami berkemah bersama di bawah bintang-bintang. Kami menghabiskan waktu. Dia datang dan bergabung dengan saya selama 5 hari di sana, yang benar-benar fantastis, terang Pangeran Harry. Kita harus melindungi privasinya dan tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang dia, maksudnya teman bersama yang menjadi mak comblang kisah cinta mereka, imbuh Meghan.
Sewaktu kencan buta, Harry dan Meghan janjian untuk bertemu di Dean Street 76, sebuah tempat untuk bersantai, makan, dan minum. Meski saat itu Pangeran Harry terlambat datang, dan memaksa Meghan menunggu hingga setengah jam, namun Meghan mengaku langsung menemukan chemistry-nya. Dia sangat menyenangkan, sangat menyegarkan. Dan itulah yang terjadi. Kami seperti anak kecil saat bersama. Begitu pula dengan Harry, ia tak mampu menyembunyikan perasaannya ketika ditanya tentang kapan ia menyadari bahwa Meghan adalah jodohnya. Harry langsung menjawab, saat pertama kali kami bertemu. Sejak saat itu, segalanya seolah berjalan begitu cepat, dan kencan yang kedua pun akhirnya tiba begitu saja. Saya berhasil membujuknya untuk datang dan bergabung dengan saya di Botswana dan kami berkemah bersama di bawah bintang-bintang, kata Harry, mengenang betapa romantisnya momen-momen mereka waktu itu. Kemudian kami benar-benar sendirian, yang sangat penting bagi saya untuk memastikan bahwa kami memiliki kesempatan untuk saling mengenal, lanjut Harry. Rasanya begitu tepat, dan terasa begitu normal. Saat itulah saya tersadar, seperti, oke, gadis ini, wanita yang luar biasa, memiliki semua yang selama ini saya cari, dan dia begitu nyaman dan santai bersama saya. Itu semua terjadi sepanjang semester kedua tahun 2016. Bara api cinta di antara mereka berdua pun terus membara dan berlanjut di tahun berikutnya. Tak terasa lebih dari setahun sudah Pangeran Harry dan Meghan Markle berpacaran. Hubungan mereka pun sudah menjadi konsumsi publik. Lambat laun, sebagian publik Inggris juga sudah menerima Meghan sebagai calon bangsawan di lingkungan kerajaan Inggris, meski tak sedikit pula yang menentang. Meghan sudah seperti bintang baru di Inggris waktu itu, meski kelak Meghan juga menjadi anggota keluarga kerajaan yang paling tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat Inggris, lantaran perannya hingga membuat Pangeran Harry mengambil keputusan untuk meninggalkan istana. Keinginan sang pangeran untuk menikahi artis Hollywood ini pun sudah jadi buah bibir. Tak sekadar rumor yang belum tentu kejelasannya, ternyata Pangeran Harry benar-benar telah melamar Meghan, meski saat itu keluarga kerajaan mengaku belum tahu. Lamaran itu datang saat Meghan sedang memasak makan malam di Nottingham Cottage, rumah kecil Harry di Istana Kensington. Awalnya, Meghan tidak tahu bahwa Harry telah menyalakan lilin di taman, tetapi dia mendapat petunjuk bahwa sesuatu yang besar sebentar lagi akan terjadi. Saya membuka sebotol champagne saat dia sedang mengolesi ayam, dan itu sedikit membocorkan permainannya, maksudnya kejutan Harry untuk melamar Meghan, kata Harry. Dia berkata, kamu tidak minum champagne. Untuk acara apa? Saya berkata, saya tidak tahu. Saya hanya naruhnya di sini. Terserahlah, terang Harry. Saat itu, Meghan sudah menduga bahwa dirinya akan dilamar. Ia lantas meraih telepon, dan menghubungi salah seorang temannya untuk berbagi kebahagiaan dan meminta pertimbangan, apa yang harus dia lakukan bila dugaannya itu benar. Faktanya, dugaan Meghan memang benar. Pangeran Harry membawanya keluar, dan Meghan menyiapkan kameranya untuk merekam lamaran itu bersama anjing beagle kesayangannya, Guy. Di taman utara, yang menghadap ke Flagstaff, saya mendapatkan 15 lilin, kata Harry.
Tentu saja saya berlutut. Tentu saja saya melakukannya. Maksudnya melamar Meghan. Semua momen romantis tersebut tak disangkal oleh Meghan. Dia berlutut dan saya langsung berkata, "Ya, kami sangat gembira dan bersemangat." Saya seperti, kami akan melakukannya, maksudnya menikah. Harry sempat mengaku bahwa dirinya ingin melamar Meghan lebih awal, akan tetapi baru bisa di November 2017 lantaran harus meminta restu dari neneknya Ratu Elizabeth II terlebih dahulu. Bersama Meghan, menurut Harry, dirinya merasa menemukan kembali sosok ibu kandungnya, mendiang Putri Diana, yang puluhan tahun telah tiada. Banyak hal tentang Meghan, dan bagaimana dia sangat mirip dengan ibu saya, katanya. Dia, maksudnya Meghan, memiliki belas kasih yang sama, dia memiliki empati yang sama, dia memiliki kepercayaan diri yang sama. Dia memiliki kehangatan dalam dirinya. Di tahun berikutnya, pasangan yang telah cukup lama dimabuk cinta ini pun akhirnya menikah. Pada 19 Mei 2018, Kerajaan Inggris menggelar Royal Wedding. Siapa lagi mempelai pria dan wanitanya kalau bukan Pangeran Harry dan Meghan Markle? Sama seperti Royal Wedding pada umumnya, pernikahan Harry Meghan juga memikat perhatian dunia. Meski tak sefenomenal pernikahan kedua orang tuanya, Charles Diana pada 1981 maupun pernikahan kakaknya, William Kate Middleton pada tahun 2011, namun kemeriahan pernikahan Harry Meghan tetap terasa. Diperkirakan 1,9 miliar orang menyaksikan mereka berdua mengikat janji suci di Kapel St. George di Kastil Windsor. Acara pernikahan mereka juga dicatat sebagai salah satu yang bersejarah, di mana acara tersebut disiarkan ke seantero penjuru dunia, baik secara langsung maupun liputan media dari dalam dan luar negeri. Tak kurang dari 600 tamu diundang untuk menghadiri hajatan besar kerajaan Inggris tersebut. Di antara orang-orang yang hadir adalah tokoh-tokoh terpenting kerajaan Inggris, seperti Ratu Elizabeth II dan suaminya Pangeran Philip, Pangeran Charles dan Pangeran William, anggota keluarga Meghan, serta sahabat dan teman Harry dan Meghan, antara lain, Jessica Mulroney, Patrick Adams, George Clooney, hingga pasangan artis Victoria dan David Beckham. Sebuah tweet dari Istana Kensington mengungkapkan bahwa undangan pernikahan Harry Meghan, seperti undangan banyak bangsawan sebelumnya, berasal dari Barnard Westwood dan menampilkan lencana 3 bulu milik Pangeran Charles dengan tinta emas. Pada hari pernikahan kami, rasanya seperti saya masuk ke tempat yang sangat tenang. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa begitu tenang, kata Meghan. Dua keponakan Harry, Pangeran George dan Putri Charlotte, juga dilibatkan dalam acara yang digelar sepanjang hari Sabtu yang cerah itu. Buah hati Pangeran William dan Kate Middleton ini diberi peran sebagai pengiring pengantin. Kami memiliki 10 pengiring pengantin dan pengiring pria di bawah usia 7 tahun, yang menurut semua orang mustahil untuk membuat mereka berperilaku baik, tetapi mereka melakukannya. Dan, itu adalah keajaiban, kata adik semata wayang Pangeran William ini.
Pangeran Harry yang sangat mencintai ibu kandungnya, mendiang Putri Diana, pun seolah ingin memberi kesempatan bagi sang ibu yang telah lama tiada itu untuk menghadiri momen paling penting dalam hidupnya. Dan Harry yakin bahwa mendiang ibunya akan hadir. Kursi di sebelah sang kakak, Pangeran William, dibiarkan kosong. Di kursi kosong itulah Putri Diana hadir. Meski telah muncul penjelasan bahwa alasan kursi di sebelah Pangeran William itu dibiarkan kosong adalah untuk memberikan ruang pandang yang baik bagi Ratu Elizabeth II yang duduk di belakang, namun tetap saja banyak yang meyakini bahwa kursi itu memang sengaja dibiarkan kosong untuk menghormati mendiang Putri Diana. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Meghan telah berhasil menjadikan sosoknya begitu dipuja di Inggris. Namun, semua itu tak bertahan lama. Dengan cepat dirinya menjadi musuh media dan tabloid Inggris. Mulanya, atau tepatnya pada musim panas 2017, Meghan Markle merupakan orang asing kesayangan media Inggris. Mereka suka pada perempuan berkewarganegaraan Amerika Serikat ini karena ia seakan perwujudan dari segala macam perubahan yang terjadi di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya, dunia juga sudah cukup siap untuk menyambutnya menjadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Namun, dengan cepat sosoknya menjadi musuh media dan tabloid Inggris tak lama setelah pernikahannya yang bersejarah itu usai digelar. Ditambah lagi dengan serangkaian fakta terkait konfliknya dengan anggota keluarga kerajaan Inggris yang lain. Sejumlah konflik ini pun membuat Meghan menjadi sasaran empuk sebagai bulan-bulanan kaum paparazzi. Bulan Juni 2019, pasangan kerajaan yang baru saja dikaruniai buah hati pertama ini dikritik untuk biaya renovasi Frogmore Cottage, tempat tinggal mereka di kawasan Kastil Windsor, yang menghabiskan dana 2,4 juta pound sterling atau sekitar 41 miliar rupiah yang berasal dari pajak. Saat itu, usia Pangeran Archie belum genap 1 bulan. Perilaku mereka yang ceroboh juga tak luput dari sasaran publisitas media dan tabloid Inggris. Tabloid Daily Express, misalnya. Mereka mengutip sumber keluarga kerajaan yang melaporkan bahwa pasangan ini membuang karpet mewah seminggu setelah mereka pindah ke Frogmore Cottage, karena karpet itu dirusak oleh anjing peliharaan mereka. Bahkan, pernikahan Harry Meghan yang seolah tanpa celah itu pun jadi sasaran. Kali ini soal cincin tunangan. Aslinya, cincin itu dirancang oleh Pangeran Harry. Cincin itu terdiri dari 3 berlian, 2 dari ibunya, Putri Diana, dan 1 lagi dari Botswana, di mana Harry dan Meghan berlibur untuk pertama kalinya keluar Eropa, sebagai pasangan yang dimabuk asmara. Setahun sesudah pernikahan, Meghan merancang ulang cincin tersebut dengan menambahkan 1 berlian lagi. Menurut tabloid Inggris yang melaporkan kontroversi tersebut, tindakan Meghan ini membuat upaya Pangeran Harry menjadi tidak berarti lagi. Lalu, terjadi pula serangkaian pengunduran diri dari orang-orang di lingkungan sekitar Meghan. Awalnya, asisten pribadi Meghan, Melissa Taubati, mengundurkan diri pada tahun 2018. Kemudian, bekas asisten pribadi Ratu Elizabeth II, Samantha Cohen, juga mengundurkan diri. Terakhir, pada Maret 2019, asisten pribadi yang sejak awal ditugaskan untuk Meghan, Amy Fitzgerald, juga mengundurkan diri.
tugas utama Amy sendiri adalah membantu Meghan berintegrasi dengan keluarga kerajaan. Bahkan, muncul pula sebutan-sebutan negatif buat Meghan. Dia dijuluki oleh para asisten sebagai orang yang harus selalu mendapat yang diinginkan dan putri yang susah, karena seringkali berteriak dan mengirim email berisi berbagai permintaan di pagi buta. Citra negatif tentang pasangan Sussex tidak membaik ketika anak mereka, Archie Harrison Mountbatten Windsor, lahir pada 6 Mei 2019. Harry dan Meghan memilih mempublikasi foto anak mereka di Instagram dan ini segera dikritik oleh media, karena foto itu dianggap terlalu bergaya dan tidak sesuai dengan kebiasaan keluarga kerajaan. Pembaptisan Pangeran Archie yang tertutup pun belakangan menjadi masalah dan membuat mereka semakin menjadi bulan-bulanan media dan tabloid Inggris. Harian Telegraph sampai menulis surat terbuka untuk Meghan. Mereka mengatakan bahwa ketertutupan itu melukai masyarakat Inggris. Pasangan ini juga sempat terlihat terlibat dalam percakapan yang intens seolah seperti marah, padahal keluarga kerajaan seharusnya tak boleh begitu di depan umum. Mereka juga tidak boleh memberi tanda tangan untuk umum, tetapi Meghan melakukannya dengan sukacita. Wartawan senior Johnny Dimont menyatakan, tabloid bertanggung jawab dalam menciptakan citra Meghan. Kisahnya berawal dari kedatangannya ke Inggris. Mereka butuh itu agar kisah Meghan terus berlanjut, kata koresponden BBC untuk urusan kerajaan itu. Akan tetapi, di saat yang sama, sulit mengabaikan rentetan cerita negatif tentang Meghan. Kita lihat Meghan penuh tuntutan. Ia senang membelanjakan uang sesuka hatinya. Ini ditampilkan dengan latar belakangnya yang berbeda, merujuk latar belakang Meghan yang sebagai seorang selebriti, ujar Johnny Dimont. Citra negatif Meghan semakin memburuk manakala konfliknya dengan sang kakak ipar, Kate Middleton, sampai juga ke telinga publik. Dengan teknik membanding-bandingkan, media dan tabloid Inggris punya peluang banyak untuk menggali konflik terkait Meghan dengan kerajaan. Adapun citra negatifnya selama ini sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya sebagai tokoh antagonis. Celakanya, teknik ini memang sudah terbukti ampuh untuk menciptakan konflik, dan telah digunakan sejak puluhan tahun silam. Dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an, Ratu Elizabeth II digambarkan tanpa cela, yang ini dibandingkan dengan adiknya Putri Margaret yang gonta-ganti kekasih, sering merokok, dan kerap terlihat minum alkohol, dan pesta-pesta. Pada tahun 1980-an, pers sangat suka pada kesederhanaan Putri Diana. Di sisi lain, mereka tidak suka dengan Sarah Ferguson yang menikah dengan Pangeran Andrew dan memegang gelar Duchess of York. Sarah Ferguson dirundung oleh media karena berasal dari keluarga biasa. Ia juga dituduh berkelakuan buruk, muncul di depan umum bersama laki-laki lain, dan dikritik karena bertambah berat badan sesudah melahirkan. Belakangan Sarah Ferguson mengaku mengalami depresi sesudah surat kabar mulai menjulukinya Duchess of Pork alias Putri Babi. Akhirnya, teknik membanding-bandingkan sampai juga pada dua pasangan ini. Siapa lagi kalau bukan pasangan Harry Meghan yang dibanding-bandingkan dengan pasangan William Kate Middleton. Sampai-sampai, hubungan Meghan dan Kate yang sejatinya adalah ipar, seolah terasa seperti rival.
Kate digambarkan tanpa celah dan terlahir untuk menjadi ratu, sementara Meghan, yang menjadi tokoh antagonisnya. Yang lebih menjengkelkannya lagi, di saat pernikahan mereka baru seumur jagung, sudah muncul laporan bahwa mahligai pernikahan Harry Meghan tak akan bertahan lama. Hal itu tentu semakin terasa menyakitkan manakala disebutkan juga bahwa laporan tersebut bersumber dari pengakuan orang dalam yang merupakan anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Bangsawan senior itu disebut mengatakan bahwa pernikahan Meghan Markle dengan Pangeran Harry tidak akan bertahan lama. Mereka akan bercerai di usia pernikahan mereka yang ketiga. Bahkan, isu perceraian semakin gencar dihembuskan semenjak Pangeran Harry dan Meghan meninggalkan istana. Mula-mula, Duke and Duchess of Sussex ini mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada awal Januari 2020. Beberapa hari kemudian, barulah mereka pindah ke Kanada, sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat sampai sekarang. Sejak kepergian mereka, rumor mengenai perceraian seperti tak pernah absen setiap tahun. Alasannya pun beragam, mulai dari Harry yang disebut tidak betah tinggal di Amerika Serikat, kesulitan finansial, hingga perselisihan di antara mereka berdua. Sebuah rumor yang beredar di media sosial bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah bercerai telah dianggap salah oleh situs web pemeriksa fakta. Pemenang Pulitzer, PolitiFact, dalam upaya langka untuk membantah berita palsu tentang pasangan tersebut. Investigasi PolitiFact terhadap video viral, yang telah ditonton lebih dari 445.000 kali di Facebook, dan diberi judul Media Shock. Harry dan Meghan akhirnya menandatangani dokumen perceraian, muncul setelah sang pangeran dan Meghan berbicara tentang dampak unggahan media sosial palsu tentang mereka terhadap kesehatan mental mereka. Pemeriksa fakta daring ini dikelola oleh The Poynter Institute, dan menjelaskan prinsip-prinsip panduannya sebagai kemandirian, transparansi, keadilan, pelaporan menyeluruh, dan penulisan yang jelas, sembari menambahkan bahwa alasan kami menerbitkan berita adalah untuk memberikan warga negara informasi yang mereka butuhkan untuk memerintah diri mereka sendiri dalam demokrasi. Video viral yang diunggah setelah kunjungan Harry dan Meghan ke Inggris untuk merayakan ulang tahun Platinum Ratu Elizabeth II mengklaim bahwa pasangan itu telah menandatangani surat cerai dan bahwa Harry merasa dikendalikan secara ketat oleh Meghan. Postingan tersebut sangat kritis terhadap sang Duchess, mengaitkan banyak klaim dengan sumber anonim dengan menambahkan peringatan bahwa penandatanganan surat cerai Harry dan Meghan hanyalah rumor di media. Pasangan kerajaan tersebut belum mengonfirmasinya. Penilaian PolitiFact terhadap video dan klaim yang dibuat di dalamnya berbunyi, sebuah video dalam unggahan Facebook mengklaim memberikan rincian menarik, seperti Harry kembali ke Inggris sementara Meghan tinggal di Amerika Serikat bersama kedua anak mereka, tetapi tidak memberikan bukti kredibel apapun bahwa semua ini benar adanya. Situs tersebut juga merujuk pada sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Page Six yang berjudul Meghan Markle, Pangeran Harry bisa saja menuju perceraian, Samantha Markle. Maksudnya, klaim tersebut bersumber dari Samantha Markle, saudara tiri Meghan Markle. Dalam isi artikel ini, klaim yang dibuat oleh Samantha selama wawancara dengan TMZ diulang bahwa saya melihat pernikahan Harry dan Meghan akan berakhir dengan perceraian kecuali mereka mendapatkan konseling yang ekstensif.
Markle juga mengklaim bahwa mungkin Harry sudah mempertanyakannya. Namun, PolitiFact tidak menemukan apapun yang mendukung klaim ini. Putusan akhir dari pemeriksa fakta mengenai rumor perceraian pasangan Sussex berbunyi, klaim bahwa Pangeran Harry dan Meghan, Duke and Duchess of Sussex, bercerai tidak berdasar. Fakta bahwa organisasi seperti PolitiFact sedang menyelidiki unggahan media sosial tentang Harry dan Meghan telah menarik perhatian daring. Christopher Bowsey, pendiri platform analisis media sosial Bot Sentinel, yang juga memantau kampanye kebencian terencana terhadap Meghan di Twitter dan YouTube, mengatakan kepada Newsweek, PolitiFact memperhatikan dan memeriksa fakta klaim perceraian palsu. Merupakan langkah maju yang positif dalam memerangi misinformasi atau disinformasi. Namun, hal ini menggambarkan betapa mudahnya kebohongan menyebar secara daring dan mengapa organisasi seperti PolitiFact penting untuk mengurangi penyebaran kebohongan. Selama Jubeli, kami mengamati laporan tidak autentik yang menyebarkan teori konspirasi tentang Duke dan Duchess of Sussex yang mengenakan mikrofon untuk produksi Netflix. Namun, klaim tersebut sangat menggelikan sehingga tidak banyak mendapat perhatian di luar sekelompok kecil troll anti-Sussex. Pada tahun 2022, Bot Sentinel milik Bowsey menerbitkan laporan terperinci yang mengungkap bahwa Meghan telah menjadi sasaran kampanye kebencian bermonetisasi yang dipimpin oleh 3 saluran YouTube yang menghasilkan sebanyak $494.729 Amerika Serikat atau lebih dari 8 miliar rupiah melalui lebih dari 70 juta penayangan. Meskipun Meghan dan Harry belum membahas kampanye ini secara langsung, keduanya telah berbicara tentang perlakuan terhadap mereka di media sosial dan dampak negatifnya terhadap kehidupan mereka. Pada tahun 2020, Meghan mengatakan kepada podcast The Teenager Therapy, "Saya diberitahu bahwa pada tahun 2019 saya adalah orang yang paling banyak ditrol di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Hal itu hampir tidak dapat diatasi, itu sangat besar, Anda tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya, karena saya tidak peduli apakah Anda berusia 15 atau 25 tahun, jika orang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Anda, dampaknya terhadap kesehatan mental dan emosional Anda sangat merusak." Meski telah diterpai isu maupun rumor soal perceraian secara bertubi-tubi, namun toh nyatanya sampai sekarang rumah tangga Pangeran Harry dan Meghan Markle terlihat baik-baik saja. Bahkan, keduanya juga selalu tampil mesra. Kehidupan bersama kedua buah hati mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, pun semakin membuat rumah tangga mereka tampak harmonis. Belum lama ini, pasangan Duke and Duchess of Sussex kembali menunjukkan kemesraan mereka di upacara pembukaan Invictus Games tahunan ke-7 di Vancouver, Kanada. Boleh jadi, ini untuk menepis rumor yang beredar bahwa ada masalah dalam pernikahan 6 tahun mereka. Seperti biasa, keduanya tampil anggun. Mantan Kapten Angkatan Darat Kerajaan Inggris ini mengenakan setelan jas biru tua, sementara istrinya memilih untuk mengenakan mantel berwarna putih gading. Mereka semua yang hadir tersenyum manakala melihat pasangan Sussex berpelukan, berciuman, dan saling berbisik penuh kasih sayang di telinga masing-masing. Pemandangan itu seolah menunjukkan bahwa cinta di antara keduanya masih sangat besar dan tidak mungkin ada perceraian.
Sementara itu, belakangan muncul pula spekulasi yang seolah menafikan cinta yang kuat di antara mereka berdua. Bukan karena saling mencintai, alasan Pangeran Harry dan Meghan sulit bercerai adalah sebab-sebab yang tak wajar. Sebuah sumber mengatakan kepada Page Six bahwa perceraian tidak akan mungkin terjadi karena kekayaan yang mereka peroleh sebagai pasangan, dan bukan sebagai individu. Nilai mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka adalah pasangan, kata seorang sumber kepada Page Six, mengenai apakah Meghan dan Harry akan berpisah. Sumber tersebut bahkan mengatakan bahwa mereka saling terobsesi satu sama lain, dan sama-sama sangat mementingkan ego. Meghan dan Harry tahu bahwa mereka terikat bersama, nilai mereka adalah sebagai pasangan. Bahkan jika mereka ingin berpisah, mereka tidak bisa. Dan sejujurnya, mereka terobsesi satu sama lain. Mereka hanyalah dua orang narsis. Selain hubungan emosional, proyek-proyek besar pasangan ini, seperti kerjasama dengan Netflix dan kontrak buku hingga kontrak bisnis besar, menjadi alasan kuat untuk tetap bersama. Kesepakatan mereka dengan Netflix, termasuk serial dokumenter Harry dan Meghan, adalah contoh bagaimana nilai mereka dipandang lebih tinggi saat bekerja sebagai tim. Sama halnya dengan kesepakatan penerbitan buku, ungkap sumber. Lantas, mana yang benar? Cinta mereka yang kuat, atau memang hal-hal tak wajar itu yang menjadi penyebab rumah tangga Harry Meghan masih utuh sampai sekarang? Entahlah. Pastinya, hanya Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle inilah yang paling tahu.